Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam berita hidup baru New Life News NLN hari yang ke-18. Yang ke-19. Mari siapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu lagu pujian. Kaulah segalanya, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya di dalam hidupku, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, kasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Biar Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah seumur hidup kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menerima jawaban dari kebenaran firman malam hari ini dan dipulihkan oleh Tuhan. Jadilah kekuatan Tuhan atas semua kami yang malam hari ini menyaksikan berita hidup baru, dan jadikanlah hidupnya terus dibaharui oleh Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman, buka hati pikiran rohani kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus sedalam mungkin, sesederhana mungkin bagi kami semua masing-masing. Jadilah kebenaran-Mu. Amin. Masuk di bulan Mei, bulan kelima di tahun 2020, dan ini adalah anugerah kekuatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena Tuhan masih mengizinkan kita masuk di bulan yang baru di tanggal 1 bulan Mei ini, dan kita pasti percaya kalau Tuhan izinkan satu hari ini kita masuk dan kita bisa menikmati semuanya di dalam kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kehidupan dari banyak orang, mungkin termasuk juga kita anak-anak Tuhan atau orang percaya, mengalami kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran atau sangat mengkhawatirkan hidup saya dan saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa Alkitab mencatat 365 kali kata jangan khawatir kepada kita semua sebagai orang percaya. Karena itu kalau orang yang khawatir, itu akan menjadi berat hidupnya, menjadi tidak bisa kuat, tidak bisa maju. Karena itu Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Nah, apa saja yang membuat saya dan saudara itu, kalau saya baca dalam firman nanti ini, ternyata yang membuat kita hal-hal yang biasa, hal-hal yang soal makan dan minuman, duit, itu saja. Padahal itu kita akan tinggalkan semuanya. Karena itu saudara, mari kita jangan khawatir, atau bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran hidup. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, di sini dikatakan bagaimana kita harusnya mengalahkan kekhawatiran itu. Dan Tuhan sudah kasih tahu caranya. Dan bisa mengalahkan kekhawatiran itu. Saya sering
khotbah-khotbah yang membawa orang untuk khawatir tentang segala keadaan yang sedang terjadi ini. Khawatir tentang ekonomi, khawatir tentang kesehatan, masalah. Semua yang dikhawatirkan itu hanya masalah-masalah yang sementara. Dan ingin menyelesaikan masalah-masalah itu, tetapi lupa masalah yang utama. Sebab bagi kita orang percaya, anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Karena semuanya Tuhan tahu. Mari kita baca ayat ini sebelum lebih jauh kita merenungkannya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab boleh buka bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Seorang anak Tuhan kalau berkata seperti itu, artinya dia benar-benar khawatir. Apa yang akan makan hari ini atau besok? Saudara, ayat 32 menjelaskan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita baca ayat 31 dan ayat 32 menjelaskan bahwa sebenarnya yang mencari soal makan, minum, pakai itu adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi saya dan saudara yang mengenal Tuhan, Allah kita yang hidup, itu tidak usah dipikirkan. Karena itu Tuhan sudah tahu. Sama seperti seorang orang tua memelihara anak-anaknya di dunia ini. Apakah kita sebagai orang tua, contoh saudara yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, pernahkah kita lihat anak-anak kita khawatir besok ada makan atau tidak? Tidak pernah. Karena dia tahu bapak dan ibunya pasti akan siapkan mereka makan. Entah bapak ibunya ada uang atau tidak, mereka tidak tahu itu. Yang mereka tahu adalah, percaya adalah bapak mereka pasti mencari untuk mereka makan. Inilah yang sebenarnya yang harus menjadi pola pikir saya dan saudara berubah. Bahwa kita harusnya masuk di dalam kehidupan yang mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama, jangan seperti orang yang tidak percaya. Kita lihat bagaimana orang yang tidak percaya hidup. Mereka hanya sibuk tentang makan, minum, pakai. Punya rumah, punya mobil, punya segala-galanya di dunia ini. Sibuk akan hal-hal yang sementara itu. Padahal itu bukanlah yang utama. Memang kita perlu makan, perlu pakaian, perlu minum. Tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai hal yang harus membuat saya khawatir sekali. Ini adalah kekhawatiran orang dunia sebenarnya. Tetapi anak Tuhan kekhawatirannya berbeda sebenarnya. Kita harusnya lebih khawatir kalau jiwa saya tidak selamat, roh saya tidak selamat. Kita harusnya lebih khawatir ketika keluarga kita apakah selamat atau tidak. Kita harusnya lebih khawatir tentang jiwa-jiwa diselamatkan atau tidak. Karena itu saya tidak akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang kekhawatiran-kekhawatiran makan dan minuman. Karena sangat tidak relevan dengan kebenaran firman. Firman sudah melarang kita untuk jangan bertanya seperti itu. Sama halnya kita sedang menjadikan diri saya dan saudara sebagai orang yang tidak percaya.
Kalau orang yang percaya, dia tahu Bapa yang memelihara dia itu luar biasa. Pemilik sorga dan bumi, dan tanpa diminta sebenarnya. Karena kita anaknya, kita miliknya. Pastilah dia menyediakan. Karena itu janganlah kita khawatir. Tetapi di zaman sekarang ini ada banyak orang mengkhawatirkan tentang hal-hal itu. Dengan kekhawatiran yang begitu berlebihan. Karena itu mari kita putuskan malam hari ini. Saya mau mengalahkan kekhawatiran hidup. Terlebih khusus kekhawatiran hidup yang sementara. Hal-hal yang soal makan, minuman, dan pakai. Itu tidak menjadi kekhawatiran kita lagi harusnya. Itu saya harap malam hari ini Bapak Ibu Saudara, buanglah segala kekhawatiran itu. Kalahkanlah kekhawatiran itu. Karena Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, titik. Kalau kita terus masih bicara tentang bagaimana uang saya kurang, bagaimana saya tidak ada makan besok, pakaiannya gimana, artinya kita belum menaruh hidup kita percaya kepada Allah yang kita percayai, yang hidup, yang memelihara kita. Karena itu bagi saya dan saudara hari-hari ini, mari buanglah. Kita harus lebih khawatir kalau roh saya tidak selamat, jiwa saya tidak selamat. Kita harus lebih khawatir bagaimana keluarga saya selamat atau tidak. Kita harus lebih khawatir bagaimana tetangga saya atau mereka selamat atau tidak. Itulah kekhawatiran yang benar. Kekhawatiran yang akan melihat kepada jiwa yang perlu diselamatkan. Kalau nanti mereka mati tanpa mengenal Tuhan. Kalau mereka nanti mati tanpa menerima keselamatan. Karena itu saya dan saudara tidak perlu khawatir tentang makan minuman. Apa sebabnya dikatakan lebih lanjut. Jadi jangan seperti orang yang tidak percaya. Itu yang pertama dulu. Berarti orang yang tidak percaya tadi apa? Khawatir pakai, makan, minum, pakai. Kita jangan lagi, buang itu. Doa-doa kita juga jangan isi tentang doa hanya untuk makan, minum, pakai, sehat, sembuh. Itu doa-doa yang sebenarnya dicari oleh bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah sebenarnya. Orang-orang percaya tinggal percaya saja sudah mengalami kekuatan Tuhan. Tidak juga perlu berteriak-teriak juga, tidak. Hanya perlunya apa? Percaya saja saya sudah ada dalam kontrol dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan saya. Disitulah letak kekuatan kita. Tanpa juga harus berdoa sebenarnya di dalam prinsip kehidupan percaya saya kepada Tuhan. Saya tidak pernah mau berdoa soal saya diberkati atau tolong saya diberkati. Sebenarnya kita berdoa untuk menerima berkat, berarti kita belum percaya sudah ada sumber berkat. Seharusnya kita sudah percaya sudah ada sumber berkat, tinggal menikmati begitu. Dan kita juga percaya sudah ada sumber kesembuhan, tinggal menikmati di dalam hidup kita. Yesus yang sudah memiliki segala-galanya. Yang kedua, percaya akan pemeliharaan Bapa. Tadi ayat yang kita baca di ayat 32 yang lanjut, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi makan, minum, pakai Tuhan sudah tahu. Artinya kita tidak usah doakan lagi. Kan Tuhan sudah tahu.
Kalau kita berdoa lagi, artinya jadinya tumpang tindih jadinya. Yang perlu kita doakan lebih baik adalah, Tuhan, selamatkanlah keluarga saya, pulihkanlah aliran rohani hidup saya, pulihkanlah saudara saya untuk hidup percaya kepada Tuhan. Mungkin itulah yang lebih baik kita doakan, daripada kita berdoa lagi untuk, Tuhan kasih saya makan, minum, pakai. Padahal semua itu Tuhan sudah sediakan. Hanya percaya saja dan pasti menikmati. Karena dikatakan di situ, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau Bapa sudah tahu, ngapain minta lagi? Minta-minta terus. Minta hal yang sama, hal yang Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah pasti berikan, karena itu kita memerlukannya. Tuhan tahu kita butuh makan. Bangsa Israel pun Tuhan pelihara 40 tahun. Apakah tiap hari mereka minta, Tuhan besok kirim lagi mana? Tidak apa mereka untuk minta mana lagi. Yang mereka tahu pasti Tuhan akan kirim. Percaya dan menikmati. Karena mereka pasti perlu makan. Tapi kadang-kadang kita orang percaya, doanya sama saja seperti orang-orang yang tidak percaya. Sibuknya minta, Tuhan saya kurang ini, kurang itu. Tuhan bilang, saya sudah tahu. Saya akan berikan karena kamu memerlukannya. Sama seperti anak saya. Kalau dia pergi ke sekolah, minta uang jajan tidak perlu sebenarnya. Karena setiap kali dia ke sekolah, saya tahu dia memerlukan uang jajan. Dan saya akan kasih tanpa dia minta. Tapi nanti kalau saya sudah mau kasih, dia main minta terus, pada belum waktunya saya harus kasih sekarang. Itulah yang membuat dia tidak percaya. Membuat saya sebagai orang tua juga bisa marah. Berapa banyak saudara dan saya kadang-kadang membuat Tuhan bisa jengkel juga melihat kita kalau kita hanya sibuk pikirkan makan, minum, pakai, dan mengeluh tentang hal-hal itu. Kita tahu bangsa Israel itu kan mengeluhnya bukan soal hal-hal yang penting, tapi kebanyakan kalau kurang air, ribut, kurang enak makanannya, minta daging. Padahal Tuhan tahu mereka memerlukannya. Karena itu saya dan saudara jangan hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mintanya hal-hal yang biasa saja, yang akan dihabiskan untuk hal-hal yang sementara. Karena itu saya ingin kita tidak hidup seperti itu. Dan yang kedua, mengalahkan kekhawatiran, kita harus percaya akan pemeliharaan Bapa. Jadi kalau kita sudah percaya Bapa kita memelihara, tidak usah berdoalah untuk hal-hal yang makan, minum, pakai. Percaya Tuhan pelihara. Karena Tuhan sudah bilang, aku tahu kamu memerlukannya. Mana ada orang yang tidak memerlukan makan. Orang percaya juga butuh makan. Makanya kita tahu waktu Elia berdoa untuk hujan tidak turun 3,5 tahun. Apakah Elia berdoa, Tuhan nanti makan saya gimana? Minum saya gimana? Karena tidak ada makanan, pasti kelaparan, pasti tidak ada hasil karena hujan tidak turun. Bagaimana? Elia, pergilah ke sungai. Nanti saya kirim kamu ke sana. Elia tidak tahu, dia hanya ikut saja dan minumlah air di sungai itu selama masih ada. Dan pagi dan sore diantar roti dan daging. Luar biasa. Jadi sebenarnya soal makan minum itu kita sudah selesai masalah itu.
Itu bukan masalah kita yang utama, tapi kadang-kadang saya melihat masih ada orang-orang yang masih menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran itu kepada umat Tuhan, bahwa mereka sebenarnya berada dalam kesulitan. Tidak. Kesulitan utama umat Tuhan bukanlah soal makan dan minuman. Karena makan dan minuman juga, darah dan daging juga tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara dan saya tidak perlu sibuk tentang itu. Tuhan tahu bahwa kita memerlukannya. Bapa tahu. Katakan dengan saya, Bapa tahu keperluan saya. Sudah, itu sudah tahu. Dan saya serahkan. Silakan Bapa yang akan bekerja. Melakukan apa yang saya perlukan. Jadi bagian kita bukanlah khawatir tentang itu. Itu adalah orang yang tidak percaya. Itu adalah orang yang tidak percaya akan pemeliharaan Bapa. Yang ketiga, kalau begitu mengalahkan kekhawatiran hidup ini, kita harus masuk kemana? Harus lebih utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Di ayat 33, ini ayat yang menjadi ayat yang sering kita baca, kita renungkan sebenarnya. Tapi kok masih khawatir terus. Bahkan hamba Tuhan sering mengucapkan ini terus. Tapi juga kadang-kadang yang membuat jemaat Tuhan itu atau umat Tuhan khawatir itu juga hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Karena kemungkinan kita juga selalu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya sementara dan mengkhawatirkan sekali. Sepertinya Tuhan tidak bisa pelihara kita. Padahal Tuhan sangat memelihara. Bahkan Alkitab mencatat tidak pernah anak cucu orang benar itu meminta-minta. Termasuk juga mungkin meminta kepada Tuhan juga tidak perlu. Karena Tuhan sudah tahu kita memerlukannya. Kalau kita sudah diketahui perlu, kalau Bapa tidak berikan berarti kita akan mati kan? Kalau kita mati kita juga mempermalukan Tuhan. Tidak mungkin lah. Itu sangat tidak mungkin. Tugas kita untuk mengalahkan kekhawatiran itu adalah sekarang kalau begitu. Beralih di ayat 31-32 tadi. Itu kita harus selesaikan. Supaya kekhawatiran tidak menguasai kita. Tapi kita menguasai kekhawatiran, kita mengalahkan kekhawatiran. Dan ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kau khawatir tentang makan dan minum, pakai, semakin kamu harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu rahasianya. Jadi kalau orang mulai khawatir tentang keadaan dia soal makan dan minuman dan pakai, sebenarnya kesempatan untuk dia mulai mengalahkan kekhawatiran itu, mengalahkan atau menguasai kekhawatiran itu adalah mengalihkan dari hal-hal tadi kepada kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah itu dan kebenarannya itulah yang membuat kita tidak khawatir lagi hidupnya. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya sudah jelas semua tentang segala kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, semua ada di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu saya dan saudara disuruh tetapi carilah dahulu. Selalu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi banyak kali kita balik. Tuhan suruh cari kerajaan Allah dan kebenarannya, malah kita cari soal makan, minum, pakai, itu terus yang kita cari. Termasuk di dalam hal-hal itu kita lebih banyak habis waktu di situ, sibuknya di situ. Kerajaan Allah dan kebenarannya tidak kita kerjakan sama sekali. Tidak menjadi bagian yang utama dalam hidup saya dan saudara. Makanya kita pasti akan khawatir tentang
makan dan minuman dan pakai. Masalah soal itu, makan, minum, pakai, saya tidak mau pikir kenapa. Pikiran saya adalah Tuhan, kekuatan Tuhan, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Itu saja yang saya mau masuk. Bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam hidup saya. Bagaimana kebenarannya itu hadir dalam hidup saya. Dan tidak usah khawatir tentang makan, minum, pakai. Sampai hari ini saya masih hidup dengan segala berkat yang Tuhan beri, luar biasa. Dan tanpa saya minta pun, Tuhan sudah sediakan semuanya. Itu menjadi dasar bagaimana saya mengerti pemeliharaan Tuhan. Bapa pelihara, tugas saya terus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Itulah yang saya utamakan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menguasai hidup saya. Bagaimana kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup saya. Bagaimana kebenarannya mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu, kalau kita lebih fokus ke situ, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Dan memang terbukti. Sampai hari ini Tuhan terus tambahkan berkat-Nya. Tambahkan segala kebutuhan kita yang kami perlukan sekeluarga. Bahkan bisa berbagi juga. Semua Tuhan tambahkan. Karena itu saya tidak usah cerita itu. Karena itu hanyalah bonus, tambahan-tambahan itu. Yang utama adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara sudah ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang paling utama. Karena itu saya tidak mau mengkhotbahkan atau menyampaikan firman tentang hal-hal yang bersifat sementara, apalagi mendoakan hanya hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, pakai. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Ngapain kita minta lagi? Tidak tahukah kamu, Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya? Tidak perlu minta, sudah tahu. Kalau Tuhan tidak tahu, baru saya minta, kan? Masalahnya Tuhan sudah tahu. Kita hanya perlu minta hal-hal yang terjadilah kerajaan Allah. Terjadilah kebenaran Tuhan. Itu yang kita harus minta. Bagaimana hidup kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kebenarannya. Yang Tuhan mau apa? Hidup untuk Injil. Hidup untuk melakukan firman dari Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan penginjilan. Makanya kalau saya dan saudara hidup untuk kerajaan Allah dan kebenaran, pasti di dalam hidup ini banyak tambahan berkat yang sementara pun Tuhan sudah sediakan yang luar biasa. Kita tinggal nikmati saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah mau tertipu lagi dengan hal-hal yang ditambahkan. Cari kerajaan Allah, ditambahkan. Maunya bukan cari kerajaan Allah, cari tambahan. Kerajaan Allahnya ditinggalkan. Ada banyak orang yang cari tambahan kerjaan, sampingan, sampai lupa untuk mencari Tuhan. Kerajaan Allah terjadi dalam hidupnya. Lupa mencari hal kebenaran Allah. Ini yang bahaya. Karena itu saya harap kita semua jangan balik. Yang Tuhan akan tambahkan tidak usah cari lagi. Bukan berarti saya suruh saudara tidak usah kerja, bukan. Maksudnya cari di situ, artinya lebih fokus melakukan hidup kita hanya untuk
hal-hal yang Tuhan akan berkati, tambahkan, karena kita memerlukannya. Ketiga, kita harus rubah cara kita untuk mengalahkan masuk, lebih utamakan kerajaan Allah. Amin. Jadi yang pertama kita mengalahkan kekhawatiran adalah melalui jangan seperti orang yang tidak percaya, yang hanya bertanya, makan, minum, pakai. Yang kedua, kita harus tahu dan percaya bahwa Bapa memelihara saya dan Bapa tahu apa yang saya perlukan. Artinya berarti kita sudah bisa mengalahkan kekhawatiran hal-hal yang sementara tadi. Dan yang ketiga lebih dalam lagi, kita harus lebih fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran. Di mana Tuhan sudah hadirkan di dalam hidup saya? Apakah benar Tuhan sudah menjadi Tuhan saya? Apakah benar kerajaan Allah itu yang memerintah atas hidup saya? Apakah benar kerajaan Allah itu menguasai hati, pikiran, rohani saya? Ini yang terus kita cari, kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Tambahan-tambahan itu otomatis akan datang. Berkat-berkat itu, makan, minum, pakai akan otomatis Tuhan kirim. Dan saya adalah saksi juga dari keadaan itu. Yang terakhir, mengalahkan kekhawatiran hidup adalah menikmatilah hari ini saja. Jangan pikir besok yang belum tentu ada bagi kita. Banyak orang yang khawatir hari-hari ini, yang khawatirnya sampai 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, ada juga yang 1 tahun ke depan sudah khawatir. Makanya sebenarnya kita tidak perlu pikir sampai 1 minggu ke depan, atau 2 hari ke depan, atau 1 hari ke depan. Itu akan membuat kita khawatir, karena apalagi di zaman seperti sekarang ini yang lagi ada gangguan COVID-19, orang semakin tidak menentu kalau pikir besok. Ini kita ada Tuhan, ada menikmati kekuatan Tuhan. Hari ini sudah bersyukur, menikmatilah, percayalah, tariklah kekuatan Tuhan hari ini, bersukacitalah, bersyukurlah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas hari ini saja. Besok punya kesusahannya sendiri. Di ayat 34 dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari, karena hari besok kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini luar biasa. Amin. Jadi orang yang khawatir itu sebenarnya dia dipengaruhi oleh pola pikir dia untuk bagaimana besok. Untuk besok mana? Padahal hari ini ada beras, dia makan, dia bisa masak beras itu dan makan nasinya. Tapi dia sudah pikir besok, lusa, tetapi tidak tahu besok hidup atau tidak. Karena itu Alkitab sudah mengajar kita bagaimana kita hanya perlu hidup sehari saja. Hari ini kita bisa nikmati, syukur. Saya selalu bilang sama istri saya, udah besok kita pikirkan besok. Sekarang kita pikir, sekarang sudah bisa menikmati, makan cukup, semua bisa tersedia, nikmati saja. Daripada pikir yang besok, kita sudah stres sekarang, padahal sekarang ini kita harus menikmati yang sudah ada. Tapi kita karena pikir besok, akhirnya kita stres dari sekarang. Tak tahu besoknya ada. Ya, stresnya sudah terlanjur hari ini, tidak bisa menikmati hari ini. Jadinya sia-sia, buang waktu, semuanya menjadi tidak enak. Karena itu orang yang khawatir sebenarnya bukan khawatir karena hari ini. Hari ini sudah cukup. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga yang mendengar siaran ini pasti berita hidup baru ini pasti
tercukupilah hari ini segala berkat Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan cukup luar biasa. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kita memikirkan sampai besok, atau sampai 1 bulan ke depan, atau sampai tahun depan. Tidak usah. Ya kan Alkitab sudah berapa kali juga memberitahu kepada kita, hidup kita ini seperti uap yang kadang ada, besok tidak ada lagi. Karena itu jangan pikir sampai besok. Mungkin siap-siap untuk besok boleh, tapi jangan karena besok kita hilang sukacitanya sekarang. Berbahagia menikmati berkat Tuhan hari ini, kuasa Tuhan hari ini. Makanya sebenarnya selalu baru setiap hari berkat Tuhan. Karena itu saya harap kita semua hiduplah dari sehari ke sehari saja. Hari ini sudah cukup, nikmati, bersyukur, percaya akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan hari ini. Dan itulah yang bisa mengalahkan kekhawatiran hidup kita. Jadi kekhawatiran hidup kita yang pertama harus buang. Saya tidak mau hidup seperti orang yang tidak percaya, yang mikirnya makan, minum, tidur, pakai itu saja. Makanya Tuhan kasih gambarkan di atasnya ayat-ayat itu kan dikasih gambaran. Lihat itu burung. Makan hari ini, pulang disangkar tidak ada makanan lagi. Besok cari lagi makan. Dia bersukacita, bersiul-siul. Dia tahu ada makanan nanti tersedia. Padahal tidak ada bekerja dalam arti nanam untuk makanan dia. Tidak. Dia tahu Tuhan sudah menyediakan makanan. Itu loh burung aja Tuhan sedemikian peliharanya. Apalagi kita kan dikatakan seperti itu. Makanya kalau orang yang tidak percaya itu hilang segala yang terbaik sebenarnya. Terus dikatakan, lihat itu rumput. Hari ini ada, besok tidak ada, tapi Tuhan dadani begitu indah. Bahkan digambarkan bahwa Salomo saja dalam kekayaannya tidak pernah pakai seperti bunga itu. Indahnya pakaiannya Salomo. Tuhan memberi bunga itu indah hanya 1 hari saja, besok sudah hilang. Tapi Tuhan bisa mendandani itu menjadi bagus. Kok kita tidak percaya kita ini adalah biji mata Tuhan, anak Tuhan. Apalagi kita hamba Tuhan atau kita ini penginjil Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup memelihara kita. Dan Tuhan juga tahu hari ini cukup untuk kita menikmati. Karena itu malam ini sebelum saya tutup, mari kita akan sebelum berdoa, mari cek hati masing-masing. Apakah hari-hari ini saudara mengalami kekhawatiran yang kuat karena soal keadaan makan, minum, pakai, uang? Mari saya katakan jangan. Itu adalah cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita anak Tuhan tidak perlu sibuk pikir hal-hal itu. Karena itu dikatakan Bapa tahu apa yang kita perlukan. Itu, dan Bapa tahu kita memerlukannya dan Bapa akan menyediakannya bagi kita. Apakah pernah ada orang percaya yang anak Tuhan yang lapar karena dia tidak minta makanan? Tidak, Tuhan tetap sediakan. Sebab Tuhan sudah kasih gambaran yang paling jelek sekali. Binatang saja loh Tuhan pelihara. Apalagi kita anak. Harus tahu itu. Nilai kita lebih tinggi. Ciptaan yang lebih mulia. Artinya Tuhan juga menyiapkan segala yang terbaik bagi kita. Walaupun COVID begitu mengganggu, janganlah khawatir. Mari kita kalahkan kekhawatiran. Dan kalau ada saudara yang khawatir juga tentang tubuh saya yang sakit, tidak usah khawatir. Tuhan kalau mau menyembuhkan tanpa saudara mendoakan, juga bisa sembuh. Tetapi kalau saudara mau mendoakan juga tidak apa-apa. Itu tergantung percaya kita. Saya terlalu percaya tanpa berdoa pun untuk sembuh sebenarnya. Orang-orang yang Tuhan akan sembuhkan itu otomatis akan sembuh. Bukan karena jagonya doa kita juga bukan.
Karena memang Tuhan masih ada tugas untuk orang yang harus disembuhkan. Karena memang Tuhan ada rencana untuk orang itu bisa disembuhkan dan dipakai oleh Tuhan. Ada juga orang yang berdoa untuk sembuh tidak sembuh, tapi tetap Tuhan punya rencana seperti Paulus. Duri dalam daging, tetapi Tuhan bilang sudah cukup kasih karunia-Nya. Terus ngapain kita berdoa terus untuk dia sembuh-sembuh terus? Padahal Tuhan tidak mau. Karena itu sebenarnya kita berdoalah untuk yang paling utama. Konsenkan hati kita, pikiran kita tentang doa yang bagaimana jiwa itu biarlah direbut untuk Tuhan. Patahkan kegelapan atas jiwa-jiwa yang terikat untuk tidak mengenal Tuhan. Dan janganlah kita membawa jiwa-jiwa itu hanya terfokus kepada hal-hal duniawi yang sifatnya hanya untuk menambah kekhawatiran nantinya. Mari buka hati, kita berdoa sungguh-sungguh. Saudara bisa berdoa dengan saya, dan kalau mungkin setelah berita hidup baru ini selesai malam ini, saudara juga bisa hubungi lebih lanjut secara pribadi, dan saya percaya kita akan bisa saling menguatkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di berita hidup baru malam yang ke-19 ini, Engkau telah berfirman supaya kami mengalahkan kekhawatiran. Karena dengan kekhawatiran kami tidak bisa kuat, kami tidak bisa maju hidupnya, dan kami tidak bisa lebih percaya. Karena orang yang khawatir kepercayaannya makin merosot. Karena itu Tuhan, kami mau belajar terus buang pikiran kami tentang makan dan minuman saja, yang sementara saja. Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Buanglah itu dalam nama Yesus. Dan buatlah kami percaya bahwa Bapa tahu kami memerlukannya. Kami harus percaya penuh kami sudah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tanpa kami minta, Tuhan tetap pelihara. Karena kami memerlukan semuanya itu. Dan ajar kami untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari hal-hal yang sementara. Bukan mencari tambahan-tambahan yang Tuhan sudah akan beri makan, minum, pakai itu yang kami harus lebih habis waktu di tambahan itu. Kami harus lebih fokus kepada kerajaan Allah, menyelamatkan jiwa yang harus diselamatkan, mencari jiwa yang akan menerima Injil. Itulah yang jadi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana surga suka, di mana kerajaan Allah paling senang, itulah yang harus kami kerjakan. Di mana hati Tuhan paling senang, jiwa-jiwa diselamatkan. Pulihkan kami supaya kami lebih fokus di tengah-tengah kondisi ini. Anak-anak Tuhan tidak ada yang khawatir, tapi semakin menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya dan menjadi berkat dan menjadi saksi. Inilah doa hamba. Jamalah setiap yang mendengar firman ini supaya berubah pola pikir kehidupannya hanya untuk kerajaan Allah dan kebenaran. Dan ajar kami juga hidup untuk dari sehari ke sehari saja. Bukan khawatir yang berkepanjangan ke depan, karena kami tidak tahu apakah besok kami masih hidup atau tidak. Yang paling penting hari ini kami bisa menikmati kekuatan Tuhan, itu sudah cukup. Dan besok kami akan nikmati lagi, kami percaya. Karena Tuhan yang memberi hidup pasti akan menguatkan kami terus menerus. Terima kasih Bapak. Dan hamba percaya mungkin juga yang dengar siaran ini mungkin mengalami banyak khawatir, tekanan, dan segala macam gangguan lewat kekurangan ekonomi atau khawatir tentang makan, minum, pakai atau kesehatannya. Padahal hari ini dia bisa hidup dan sehat dan bisa cukup makan.
hamba percaya besok juga engkau akan pelihara. Dan Bapa tahu, tetapi sekarang biarlah semua yang sedang khawatir mengarahkan hati pikiran rohani mereka kepada kehendak kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Miliki Yesus dalam hidup. Hamba berdoa supaya ketika mereka menerima engkau secara pribadi, kerajaan Allah dan kebenaran mengalir dan mereka hidup di dalam segala tambahan-tambahan berkat dari Tuhan. Yang lain akan terjadi, termasuk tambahan kesembuhan, tambahan kebutuhan makan, minum, pakai juga akan Tuhan tambahkan. Terlebih khusus pulihkan dulu aliran rohani kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Bapa. Berkati Bali, berkati Sumba, Kupang, orang-orang di seluruh Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, semua yang terlibat dalam penanganan COVID ini. Bapa, kami minta supaya lewat segala keadaan ini, bangsa kami juga semakin diselamatkan oleh Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenaran akan mengalir atas bangsa kami dan atas seluruh bangsa yang ada di dunia ini, sehingga hari-hari ini semua sudah disuruh stop untuk cari makan minum, tetapi bekerja di rumah, beribadah di rumah, tinggal di rumah. Tetapi syukur kami masih terpelihara. Hamba percaya inilah cara Tuhan mengajar setiap umat manusia dengan berhenti bekerja, tetapi Tuhan tetap masih menyertai anak-anak Tuhan, memberkati dan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa. Itulah kepercayaan kami, pemeliharaan Tuhan akan nyata. Kami berdoa biarlah lewat keadaan COVID ini banyak pemulihan. Orang tidak lagi lebih fokus kepada hal-hal duniawi, tapi lebih fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu Tuhan memberkati. Biarlah berkat kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Dan mulai malam hari ini kami memutuskan hati hidup yang mengalahkan kekhawatiran, bukan hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara di mana saja yang sudah merenungkan firman. Dan kalau saudara diberkati lewat firman ini, boleh bagikan video ini kepada teman-teman yang lain sehingga mereka bisa lebih dikuatkan lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok jam 10 di Berita Hidup Baru. Setiap malam jam 10 waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Barat, dan jam 11 waktu Indonesia Timur. Salam, sampai jumpa.